Seorang remaja berusia 15 tahun terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang pengendara roda 2 lainnya meninggal dunia di Jalan Trans Sulawesi Desa Motong Timur pada Jumat 11 April 2025 lalu. Menurut keterangan ibu kandung remaja, motor yang dikendarai pelaku berputar arah karena melihat mobil ayahnya yang berlawan arah, dengan tiba-tiba dari arah yang sama datang pengendaraan atau korban yang berboncengan 3, dan motor yang dikendarai anaknya atau pelaku lepas kendali dan menabrak motor korban yang berboncengan dan mengakibat seorang perempuan, RR, meninggal dunia akibatkan kecelakaan tersebut. Dalam perkara laka lantas tersebut sebelumnya ditangani Polsek Motong, dan dilakukan proses mediasi antara pelaku dan keluarga korban. Namun dalam perjalanan proses tersebut, menurut orang tua remaja F, proses perkara anaknya seperti tidak menemui titik terang, bahkan perkaranya dilimpahkan ke Polres Parigi Motong. Berikut penjelasan orang tua remaja tersebut. Jadi kami cari-carikan uang hari itu cuma dapat 500. Kami serahkan buat surat pernyataan sudah. Tapi anak ini tidak bisa keluar, kata, oh tidak segampang itu katanya. Nah, di kanitnya di Polsek Motong ya. Tidak segampang itu. Urusan keluarga selesai, tapi hukum tetap berjalan. Karena ini menyangkut nyawa. Terus? Jadi saya bilang anak ini ditahan 3 minggu. Baru saya bilang setiap hari saya datang ke situ. Nah, nggak tahu bagaimana berapa hari kemudian saya minta sama Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak, saya mohon anak saya ditahan luar. Tuh, saya bilang, oh jangan, bahaya itu katanya. Harus saya mau dengar dulu tapi Pak sudah ada surat pernyataan dari keluarga, baru apa lagi Pak? Saya bilang kasihan anak saya. Tidak Bu, ini bahaya, nanti siapa tahu keluarga korban yang lain tidak setuju, bagaimana katanya. Anak ini biar saja di sini, kan tidak diapa-apain juga di sini. Ya sudah, akhirnya saya pulang. Baru kalau itu gini aja, suruh kemari saja korban, saya mau dengar sendiri bahwa mereka sudah ikhlas. Nah, terus besoknya saya telepon, iya katanya mau datang. Saya tunggu sampai jam 12 tidak ada datang. Akhirnya sore saya datangin ke sana, saya beranikan diri datang ke tempatnya. Ke rumah korban, korban ya, keluarga korban ya. Baik. Saya mohon. Ternyata memang betul ada yang tidak setuju. Katanya sudah kami ke sana itu, dia bilang besok mau ke sana. Bagaimana kamu juga tidak kemari, kata. Bukan tidak kemari, saya takut. Kan masih panas kalau kita ke sana kan. Jadi kan akhirnya iya besok kami datang. Iya minta tolong Pak, saya kalau memang sampai sudah ikhlas, kasihan, minta tolong anak saya biar tidak mau suruh bebas, maksudnya tahanan luar. Sewaktu-waktu dipanggil kami siap. Saya bilang kan sudah, saya tunggu lagi besok tidak datang lagi. Akhirnya kami datang sama LSM. Itu ke sana katanya membantu dia mediasi. Sampai di sana Bu, datang keluarga banyak, dari berapa orang akhirnya banyak, penuh di rumah itu. Takut juga saya waktu itu. Ternyata mereka tidak terima itu, yang bilangnya memang kan buat surat pernyataan itu 500.000 itu santunan. Dia bilang memang saya punya kakak ini mau dihargai 500.000 ini. Saya bilang maaf Mbak, itu bukan menghargai nyawa, saya bilang. Kalau nyawa tidak bisa dibayar dengan apapun, saya bilang. Ini cuma santunan, kan sudah dapat jasa harja, baru datanglah jasa harja ke rumah itu. Baru sudah dijelaskan itu santunan jasa harja itu sudah keluar, itu gunanya untuk keperluan yang meninggal. Jadi korban tidak berhak meminta apapun dari pelaku, katanya. Kalau misalnya ngasih itu seikhlasnya tidak apa-apa. Cuman kalau maksa nanti jadinya ke pidana begitu kan. Akhirnya diputuskan begitu, kata memang ibu maunya minta berapa? Kalau dari jasa harja 50 juta dia harus bayar 15 juta katanya. Ya Allah, saya bilang jangankan 15 juta, 500 setengah mati saya cari, saya bilang. Akhirnya dibuat lagi pernyataan ke desa. Baru di situ waktu membuat pernyataan saya tidak ikut. Pernyataan yang kedua. Saya di desa di Deulu. Dengan kepala desa kan datang di Deulu sana. Nah, di situ saya tidak ikut ke situ. Pas itu saya suruh baca. Di situ ada kejanggalan pihak penabrak. Nah, saya protes. Dia bukan menabrak, beda kan Bu, menabrak dengan nyenggol. Jadi saya bilang, sama aja belum. SLMI bukannya bantu, malah ya enggak apa-apa, sama aja, tanda tangan aja. Baru minta 3 juta.
3 juta sama Siapa yang minta 3 juta? yang keluarganya korban ini, korban yang lain maksudnya, ada saudaranya kan, bilang minta 3 juta. Terus suami saya begini, insya Allah saya sanggup, tapi dengan catatan diangsur, karena kami juga bekerja ikut orang, baru berapa bulan, belum ada 1 bulan juga itu. Akhirnya disetujui. Terus ini nanti dilihat dulu di polsek, besoknya ke polsek. Ternyata kata polsek, kata kanitnya itu ngambang, katanya uang jasa raja itu bisa keluar karena ada silang antara motornya dia dengan motor saya, karena motornya dia sudah mati 15 tahun. Dia ada STNK, tidak ada ini, sudah mati semua. Jadi yang kasih hidup tuh dari motor saya itu diuruskan jasa raja, baru dikasih keluar itu apa, bayar pajak. Nah, terus sampai di situ akhirnya dia bilang masih tetap dia minta 15 juta di situ, masih bantah di situ. Baru saya bilang sudahlah Pak, saya bilang kalau memang begitu saya ikuti jalur hukum saja, saya bilang saya tidak mampu bayar. Baru bilang Ibu sanggupnya berapa, saya bilang saya sanggup 500, saya bilang cuma 500 katanya. Ya saya kasih 3 juta, tapi itu masih mau cari dulu saya, tidak bisa diangsur, kata harus ada hari ini, kasarnya begitu. Saya nggak mau bertele-tele, dia bilang. Jadi ya saya izin Pak, mau cari dulu. Jadi saya cari pokoknya cari itu sampai dapat sore, itu baru saya dapat 1 juta buat pernyataan. Nah, sudah selesai, so tidak ada foto kami, sudah tidak ada lagi apa namanya, dendam kan saya sudah clear lah. Sudah clear, sudah 1 juta baru, itu dengan angka 1 juta ya, tidak ada lagi di penuntut di bulan hari. Jadi saya kira sudah selesai di situ. Baru saya bilang, baru anak saya Pak, belum, anak ibu belum, ini kan pihak keluarga sudah, tapi hukum tetap berjalan. Maksudnya Pak, dia kan bawah umur, iya Bu, walaupun di bawah umur, tapi ini nyawa loh Bu, nyawa ini. Jadi ini yang ngomong siapa? Kapolsek? Bukan, Kanit ya? Kapolsek tidak mau keluar berapa hari. Kanit ya? Kanitnya siapa? Kanitnya Pak Hendra. Jadi saya bilang, baru Pak, baru suami saya mendekat, Pak, tidak mengurangi rasa hormat, bisakah diselesaikan di sini? Jadi tidak bisa, karena sudah terlanjur dilimpahkan ke sana, gitu kan. Polres gitu ya? Itu kan tetap Kanit, Kapolres tidak keluar, Kapolsek kan tidak keluar. Kalau di Polres nanti bisa kamu berurusan dengan penyidik, deketin saja penyidik. Kan maksudnya saya mengerti tuh. Memang kalau sampai penyidik itu mahal Pak, saya tanya begitu. Ya begini ya Bu, saya kasih gambaran. Ya Ibu siapkan saja 10 juta. Allah Akbar, saya bilang 10 juta kemana saya cari? Jadi saya suruh diam, sudah bapaknya pulang saja. Habis itu saya dikasih surat. Saya pernah bilang kalau nanti 10 juta itu kalau ada itu langsung keluar dengan 1 paket motor. Berarti motornya pelaku korban saya juga yang nebus. Waktu itu memang dia minta begini, gelar perkara sama motor tanggungan saya. Saya tidak tahu, cuma dia kasih gambaran. Pokoknya siapkan 10 juta lah. Begitu. Tidak tahu itu mau dikasih siapa, tidak bisa untuk di Polres ini, bukan di sana. Di sana sudah tidak bisa dibilang karena sudah dilimpahkan. Itu hari tanggal pas sama tanggal 28. Tidak 27 kami sudah berangkat jam 6 sore. Jadi sampai di sini, sampai di Toboli itu jam 2. Jadi dia telepon ke sini, kata dan penjagaan besok pagi saja, tidak usah langsung ke sini. Jadi kami duduk di situ di pertigaan Toboli itu sampai pagi baru kemarin. Sampai sekarang ini belum pulang ke sana. belum. Tapi sudah di BAP ini belum? Belum, dia cuma dipanggil begitu, baru ditanya-tanya, habis itu sudah. Ini tadi juga dipanggil, kata cuma ditanya, bagaimana kamu nabrak begini-begini, cuma begitu. Habis itu sudah sarapan belum ya, pergi dulu ke kantin sana sarapan. Nanti Pak Kasatnya belum ada. Sementara itu, Kanit Laka Polres Parigi Motong Ibtu Ansar menerangkan terkait perkara laka lantas ini pihaknya akan memproses secepatnya. Kata Ibtu Ansar, hari ini kami upayakan selesai, apabila nanti diperlukan keterangan lebih lanjut. Pihak pelaku harus siap menghadiri panggilan kami, jelasnya. Jadi maksudnya ini dalam proses penyelidikan, masalah ada proses kecelakaan, tidak dilakukan penahanan, namun hanya menitipkan diri di Polsek Motong. Sementara ini masih dalam tahap kita pemeriksaan, kita tidak melakukan penahanan, tapi karena masih di bawah umur dan kami masih mau gelar perkaranya, masih gelar perkara untuk menentukan seperti apa langkah-langkah berikutnya. Begitu Pak, bukan kami melakukan penahanan, namun kita melakukan pemeriksaan dan memang sudah saya lihat ini ada surat pernyataan damai
Tapi itu kami harus melakukan gelar perkara untuk menentukan sikap. Gitu. Memang dalam hal ini perlakuan anak dengan dewasa beda. Gitu. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan laporkan sama pimpinan untuk langkah yang kami ambil berikutnya. Dan jelasnya niat kami untuk menyelesaikan ini secepatnya. Kami akan tuntaskan secepatnya ini, nanti akan kami laporkan kepada pimpinan karena ini mengakibatkan ada yang meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia, tetap kami akan melakukan istilah pemeriksaan, tapi keputusan di pimpinan. Kami akan melakukan gelar perkara dan kami tidak akan melakukan penahanan. Keberadaan di polsek itu dan di sini juga hanya sifatnya mengamankan diri. Masih dalam tahap pemeriksaan ini didampingi oleh orang tuanya. Kalau untuk pendampingan sosial itu bila mana masuk ke ranah diversi. Diversi ya didampingi semua nanti pendampingan. Tapi untuk sementara dalam tahap penyelidikan, pemeriksaan kita wajib dampingi oleh orang tuanya dan orang tuanya juga di sini ada. Hari ini juga kalau sudah selesai pemeriksaan silahkan bisa pulang dulu. Nanti kami laporkan kapan ada waktu diundang. Kami laporkan pimpinan. Hari ini juga kami rampungkan pemeriksaan. Kalau misalnya memang sudah selesai hari ini bisa pulang anak didampingi oleh orang tua pulang. Kalau itu tidak ada penyampaian kepada kami, yang jelas untuk penyelesaian perkara tidak ada bayar-membayar. Kalau itu kami belum monitor itu. Yang jelas untuk penyelesaian perkara tidak ada bayar-membayar. Hanya sifatnya ini belum selesai karena kami masih dalam tahap melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan untuk melengkapi administrasi berkas-berkas ini. Setelah itu kami gelar perkara untuk menentukan langkah berikutnya. Yang jelas perlakuan anak dengan dewasa beda, Pak. Dan kami secepatnya, kalau hari ini sudah selesai rampung pemeriksaan, silahkan bisa dibawa pulang dulu dengan catatan orang tua menjamin sewaktu-waktu kita butuhkan, kepolisian siap dihadirkan kembali. Demikian, Pak.